Sang cucu perempuan mengejek neneknya di depan seluruh keluarga. Ia menyela neneknya dalam bahasa Jerman, menyebutnya nenek tua bodoh. Namun, yang mengejutkan semua orang, menantu perempuannya tidak memarahinya. Sebaliknya, ia membalas dalam bahasa Jerman juga, mengatakan bahwa neneknya hanyalah wanita tua yang tidak berguna, dan menyuruh putrinya untuk tidak merendahkan diri ke levelnya. Bahkan, sang putra pun tidak membela ibunya. Ia memutarbalikkan hinaan mereka menjadi pujian palsu. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa wanita tua yang mereka permalukan tanpa malu-malu, itu dulunya adalah seorang profesor Jerman, terkenal, dan presiden sebuah yayasan bernilai ratusan miliar. Di sebuah jamuan bisnis tingkat tinggi yang dipenuhi para elit, nenek yang berpakaian sederhana itu kembali menjadi sasaran ejekan. Putra kandungnya tidak menyapanya. Sebaliknya, ia tampak jijik dan bertanya, apakah neneknya datang hanya untuk mempermalukannya? Sang cucu perempuan bahkan lebih keterlaluan. Ia mengancam akan memotong uang saku neneknya jika ia tidak berhenti bertingkah aneh. Menantu perempuannya juga bersikap kejam. Ia memutarbalikkan fakta di depan para tamu, menuduh nenek itu sebagai wanita tua yang berlebihan. Mengatakan ia membalik meja makan dan kabur dari rumah hanya karena beberapa ucapan cucunya. Kini, katanya, nenek itu datang tanpa undangan untuk merusak kesepakatan penting putranya dengan yayasan. Para tamu mulai berbisik-bisik menyalahkan wanita tua itu karena dianggap tidak tahu diri. Ia menghadapi serangan kata-kata dari putra, menantu, dan cucu perempuannya tanpa membela diri. Wanita tua itu hanya tertawa dingin. Selama 30 tahun, ia memilih menjadi ibu rumah tangga. Tetapi yang ia terima hanyalah penghinaan dan rasa malu. Hari itu, ia memutuskan berhenti berpura-pura. Putranya mengira ibunya hanya membuat keributan. Dengan sikap munafik, ia berkata bahwa jika ibunya mau meminta maaf di depan umum, ia akan mengizinkannya kembali tinggal bersama mereka. Namun yang mengejutkan, sang ibu justru mengeluarkan surat pemberitahuan hukum. Ia menyatakan bahwa rumah besar tempat mereka tinggal secara sah adalah miliknya dan menyerahkan surat pengusiran kepada mereka. Menantu perempuannya terkejut dan menatap suaminya dengan tidak percaya. Bukankah selama ini ia mengatakan rumah itu dibeli dengan uangnya sendiri? Pria itu tergagap. Saat mereka menikah, ia ternyata telah berbohong. Rumah itu dibeli oleh ibunya dan namanya bahkan tidak pernah tercantum dalam akta kepemilikan. Kebenaran itu menghantam seperti bom. Cucu perempuannya menuduh neneknya telah merencanakan semuanya selama puluhan tahun. Pria itu murka. Ia bersikeras rumah itu miliknya dan bersumpah tidak akan pergi. Ia bahkan mengancam akan memutus hubungan dengan ibunya sendiri. Para tamu ikut mencela, menuduh wanita tua itu lebih mementingkan harta daripada keluarga. Mendengar hinaan orang luar dan pengkhianatan keluarganya sendiri, tatapan wanita tua itu menjadi dingin. Ia telah lama melihat wajah asli mereka. Saat putranya melontarkan ancaman terakhir, asisten wanita tua itu masuk dan dengan tenang menyampaikan pengumuman atas perintahnya. Semua rekening bank pribadi pria itu telah dibekukan. Wajah pria itu langsung pucat. Ia panik memeriksa ponselnya, dan benar saja, seluruh rekeningnya tidak bisa diakses. Menantu perempuannya menolak percaya. Ia mengejek wanita tua itu sebagai ibu rumah tangga biasa, yang tidak mungkin memiliki kekuasaan sebesar itu.